Tangan kelima, karya Karmantio. Prolog. Tangan terakhir. Bintang yang sedang sendiri tiba-tiba jatuh. Jatuh berdiri lagi, lalu berlari dengan langkah tak beraturan ke arahku. Dia minta tolong untuk ditemani sekarang. Katanya, orang yang sudah lama dimata-matainya sedang ada di rumah. Kebayoran, hari terakhir, Januari 2021. Pegang ini. Bintang menumbuhkan tangannya ke telapakku yang terbuka dan meninggalkan sebuah kotak cincin warna merah. Jangan dibuka, jangan tanya itu apa, katanya menghentikan suaraku di ujung lidah. Cincin kan? Tebakku yang hanya disambut dengan senyuman renyah. Aku tak paham mengapa Bintang tergesa mengajakku untuk ikut dengannya, apalagi setelah tahu bahwa aku pernah menulis novel. Aku lebih tak paham mengapa aku langsung mengiyakan ajakan untuk ikut orang yang baru beberapa bulan jadi temanku ini, meskipun aku tidak tahu kira-kira kisahnya tentang apa. Tapi melihat geriknya yang serba buru-buru, sepertinya ini penting. Padahal yang pernah kutulis sebelumnya adalah cerita romansa, bukan kisah sejarah yang ia pernah janjikan untuk jadi bahan tulisan. Jadi sebelumnya, kau menulis cerita apa, Mas Guntur? Tanya Bintang sambil sibuk mengemudikan mobil kabriolet antik ini. Kisah ke Inggris, mengejar cinta. Sudahlah, lupakanlah itu. Pengalaman pribadi. Aku mengangguk. Pokoknya, gaya yang ingin Mas tulis nanti, terserah. Yang jelas, kita akan menemui seseorang yang sudah sangat lama ingin kutemui. Aku hanya butuh ditemani. Perkara tulisan tentang cerita orang ini, terserah Mas gimana nulisnya. Bintang, lelaki blasteran keturunan Tionghoa yang mungkin baru habis masa remaja. Mungkin usianya berbeda 10 tahun dariku. Tapi karisma dan ketegasannya jauh melebihi orang seusianya yang kukenal. Mata bulatnya bersembunyi di balik kacamata model Moskot berbingkai tebal. Berbeda dengan orang berparas Tionghoa umumnya, rambutnya ikal dan tidak rapi. Lututnya digantungkan ke dashboard mobil, membuatku sayang dashboard seapik ini dinodai celana jeans kumalnya. Tangannya setia diselipkan di saku perut jaket hitam. Kami mengarah ke Kebayoran dan akhirnya tiba di suatu rumah bergaya jengki. Gaya jengki, gaya arsitektur yang populer tahun 50-an sampai 70-an dengan ciri khas dinding muka miring yang merupakan gaya bangunan asli Indonesia untuk melawan gaya arsitektur Belanda usai kemerdekaan. Bintang menghentikan mobil. Mas Guntur, nanti kalau aku beri isyarat, aku minta tolong serahkan kotak cincin itu pada teman ngobrol kita nanti. Pesannya padaku. Sudah kuduga. Mungkin aku hanya diminta menulis momen bersejarah lamaran dia ke perempuan. Pikirku sambil iseng menyelipkan jempol di celah kotak cincin itu untuk membukanya. Menyadari itu, tangan Bintang langsung memalang tangan isengku. Nanti saja dibukanya. Aku mengangguk-angguk minta maaf. Lalu kami berdua keluar dari mobil dan melangkah kecil menuju gerbang rumah lawas yang dinaungi pohon-pohon besar berusia puluhan tahun. Kami disambut bibi yang menyapu halaman depan. Rumah satu tingkat itu lebar dan terasa sunyi. Tapi kesan pribadi langsung berubah begitu pintu utama berdaun pintu 2 dibuka. Aku langsung kegirangan begitu mencuri-curi lihat isinya. Ruang tamu yang menyambung dengan ruang tengah langsung mempertontonkan koleksi buku seperti toko buku. Rak yang dipenuhi buku berjejer memenuhi dinding hingga tak ada tembok tersisa. Entah apa yang Bintang bisikan ke bibi itu. Tapi itu sukses membawa kami diperkenankan masuk untuk menunggu di dalam. Kami diantar sampai ke ruang tamu, lalu duduk di kursi. Sample complete.
Ready to continue?